Di momentum seperti ini ya mungkin baru di 3 game awal aja sih menurutku. Game 7, Grand Finals. Iya. Ya yang cukup traumatis mungkin. Tapi ya sekarang kita bakal langsung masuk aja ke dalam drafting phase. Ini dia. Drafting antara kedua tim Indonesia yang dimana tim Liquid ID mereka akan mengamankan first pick first ban dan sudah ada suara dari seorang Yves. Bruno langsung ban ya di awal. Ya, One juga bahkan ya, respect ban untuk Skylar dengan One-One-nya meskipun sempat kalah kemarin untuk One-One-nya dia. Ada No glue. funny, no glue. Ini Aran tiba-tiba jadi power ya dengan glue-nya. Iya. Berkali-kali first phase loh, gak peduli sama sekali adanya Faramis ataupun Vexana di second phase. Bahkan mereka gak mau nge-ban di second phase. Jadi mereka bener-bener percaya sama Aran. Yep. Dan terbukti ya, lawan Kid Bomba bener-bener dikantongin. 0-12 2 match, 2 game. Banyak yang terbuka sih. Oh, Chusin terbuka. So, ini dia. Suyo, Joy. Ini ada sekarang. Chow juga kalau mau dipakai untuk berhadapan dengan Chusin. Yves-nya udah gak ada ya. Yep. Udah dibuang juga Sengaja ya. ya Dan dari saya awal. bilang, Yves kan di MPL Indonesia Grand Finals itu, oh bukan Grand Finals, Playoffs itu kan bener-bener counternya dari Yusushin. Hampir nggak pernah menang sama sekali ya match up ini. Antara Yves dan Juzin ya. Ya agak berat juga sih jatuhnya. Karena kan seperti yang kita tahu ya kalau ngomongin soal Rins dan juga Yeskiel ini emang dua-duanya hero mereka gitu loh. Iya. Nah ini dua pilihan pertama nih dari Araki Hoshi yang akan langsung kita lihat. Jungler bakal jadi Prayo kah? Langsung Valentina ya, ini bener-bener beda sama game-game sebelumnya di mana Valentina itu lebih ke arah second phase pick ataupun yang nggak terlalu prayo banget, tapi mungkin RRQ mereka punya game plan lebih ataupun mereka memprediksi bahwa salah satu hero TLID itu ultimate-nya bener-bener game changer banget lah. Ya lebih ke udah secure aja dulu sih. Valentine kan safe pick juga ya kalau mau diambil buat di awal. Dan Suyo plus Hilda tadi. Oh, pressure-nya luar biasa loh Suyo Hilda ya. Objektifnya bakal lebih kejam sebenarnya di sini. Oke. Kalau ngomongin Valentina mungkin malah ini kayaknya tindakan preventif deh. Yep. Kayaknya dari teman-teman RRQ udah tahu gitu loh. Kalau misalkan nanti Hildanya bakal diambil, jadi mereka ambil Valentinanya dulu untuk tetap bisa nge-damage ke Hilda. Ya betul ada Joy ya sekarang ya. Keluar juga. Ini sudah jadi head to headnya antara Suyo dan Joy. Oh, Beleriknya juga ditutup karena kita tahu sendiri lah Joy ini benar-benar kerepotan kalau melawan pohon kangkung ini. Chow juga ya. Chow juga sama ya. Hero-hero yang bisa pegang dia sih. Tinggal Tigreal loh sekarang Iya. berarti. Ya Tigreal bisa di-ban nanti masuk ban list udah. Nah, tapi kalaupun dilepaskan Om, masalahnya masih ada Valentina gitu loh. Jadi Rins bisa saja menggunakan hal tersebut untuk di-copy. The Invincible Iron Shiki, Zero Death di 6 game terakhir. Ya, ini mode fokus dia ya berarti ya. Nol loh, ini bener-bener nol gitu. Belum terpecahkan. Nol. Dan aku malah penasaran sih kalau dengan adanya Joy kayak gini, Beatrix-nya bakal di-ban gak nih sama RRQ? Kayaknya kalau going by formatnya itu ya tetap Tigreal sih daripada Beatrix-nya. Karena aku merasa Kali. kayak Beatrix yang Oh, paling kali. memungkinkan gitu loh untuk mendeliver damage full ke arah dari Joy-nya. Dan sekarang Khalid di-ban dengan tujuan agar cowoknya tetap bisa memberikan poke damage, tapi tidak ada lawan match up 5 menit awal yang sepadan gitu loh seperti Khalid. Mhm. Dan di last ban-nya nih ya, high loss yang masih terbuka sebenarnya ada. Kalau mau dipergunakan oleh tim Liquid ID, Experience the euphony of itu suffering. Ranger. marksman ya. Ini jadi marksman-nya kayak udah jadi sisa-sisaan aja nih yang terakhir. Iya, buat 2 orang ya. Buat 2 orang yang terakhir. Poolnya banyak kan nanti dulu nih. Gatot Wah, kaca. ini sekarang Beatrix jadi lebih susah ya. Gatot EXP kah? Yes. Harusnya. Gatot EXP. Kayaknya Dairon emang lebih sering sih untuk Iya. ngebawain Gatot kaca kan. Hmm. Dan dengan adanya Gatot kaca berarti hero-hero yang agak sedikit marksman patung ini kayak langsung di-delete loh. Tapi Nathan masih bisa menghindar pakai tropi. Masih. Iya. Masih possible karena physical damage-nya udah ada di Suyo kan. Sementara untuk ngomongin magic damage emang masih butuh lebih sih. Mungkin Harit juga oke Om selain Nathan. Nah, Rit, Iya, atau bahkan Moskovnya juga sih untuk menghindari Joy-nya kan. Moskov. Spare of Misery. Beberapa option yang bisa dieksplor ya, tapi Harit kayaknya lebih bagus soalnya emang dari matchup statistiknya juga bagus, bisa keluar dari rhythm of joy-nya, bisa keluar dari electrifying beats-nya dengan Zaman Force. Dan kalau melawan Chow juga lebih susah di lock. Ya kan Harit jadinya. Harit. Dan chip yang dibuka ternyata tujuannya adalah bermain makro. Tapi dengan 0 death dari Iron Shiki ketika membawakan Harit, aku merasa ini bisa jadi game ya? di mana pecah untuk point death-nya. Ya, karena lumayan beresiko ya. Waduh, Cloud. Wow. throwback banget nih ya. Hero power, bukan Beatrix ternyata dibawakan. Oke, lengkap sudah berarti untuk drafting kali ini dari game yang pertama dan kita akan segera menyaksikan kemenangan untuk siapa. Jadi langsung saja Papulu dan juga Owl bawa kita ke dalam game pertama. Yap, dan pada akhirnya sampailah kita di match ya antara RRQ versus tim Liquid ID. Mau tidak mau, satu tim harus turun ke lower bracket. Betul?
tidak akan ada yang pulang. Tapi siapakah yang akan diturunkan dan siapa yang akan bertemu dengan Nadia Fanatic Onyx Philippines nantinya. Ya. Karena kita akan mengawal juga untuk 2 tim Indonesia yang akan bertanding di match kedua di hari ini di Best of 5 Series antara tim Liquid ID dan juga RRQ Hoshi. Oke, dengan deretan hero yang sudah diamankan, coba lihat bertaburan dari Revitalize sepertinya. Plus kalian di kolom komen coba dulu dong itu ya. Love orange sama love birunya dibanjirin dulu. Boleh. Ini 2 tim kita yang sedang bermain ini ya. Iya Let's go. dong, ya siapapun ya akan kita kawal pastinya juga. Dan terlihat Skylar kembali dengan Cloud-nya. Cloud hari ini banyak muncul nih. Yap. Ini udah banyak banget muncul, tapi kita lihat apakah akan bisa mendapatkan kemenangan atau tidak. Dan Nih. Iron Shiki kan belum dead ya dari kemarin. Betul, itu fun fact-nya luar biasa loh itu. Tidak ada point dead sudah beberapa lama ini ya, Iron Shiki. Tapi ada mode yang berbeda dari Iron Shiki ya. Yap. Kayak ini juga Skylar kayaknya mau sekalian review skin M6 gak sih ini? Betul lah, jadi kalian kalau emang mau skin kayak begitu, sikat langsung tuh ya. M6 jangan sampai tidak kalian ambil M6 pasnya. Iya, Pup. Buset deh, itu Idok langsung dihajar aja. Tapi ternyata mereka melakukan sebuah pertempuran Brawl Selper terjadi di awal-awal. Sedikit lagi yang tersisa, Revitalize tadi udah dibuka juga. Begitu banyak Swords HP yang terbuang di awal game ini. Bang, udah bang, masih awal ini. Tapi sudah hadir, bahkan Suyoja hadir untuk bisa mendapatkan ataupun memberikan satu damage tambahan. Tertinggal Daironnya dan juga Rin. Semoga ke arah mana. Masih ada Cyclone Eye dan selamat. Tapi Sujin akankah sanggup untuk bisa memberikan aksi balasan dan gagal ternyata. The double kill diamankan oleh Fabian. Dan fight yang panjang di menit yang pertama. Apakah ini memang potret bahwa kita emang udah baku hantam aja dari awal udah. Bang, udah bang. Udah, Baru Bang. mulai bang. Rahang belum siap bang. Tapi ini dia ya, 1v1 situation antara Iron Shiki dan juga Skylar. Terlihat poke damage dari Skylar lebih jauh masuk ya. Ya. Untuk main in and out-nya juga, dengan battle mirror image-nya juga. Ini udah hero power sih. Nih ada point kill nggak hari ini? Ataupun point dead nggak ya untuk si Iron Shiki? Karena udah beberapa match sebelumnya tidak ada point dead yang masuk ke dalam tubuh dari Iron Shiki dan Widi di bagian tengah. Ada satu orang tadi langsung dilemparkan kembali. Dan YSKL tetap berada di area mid. Dan YSKL menjadi satu pemain mid lane dari tim Liquid ID yang sangat-sangat improve sih aku lihat. Waduh, di belakang langsung digeprak begitu oleh Aran. Iya. Sementara itu, Idok harus pergi dan Turtle berhasil diamankan oleh Fabian. Sabar Pak, belum tim fight. Sabar. Iya, ini gua udah ngeri aja nih ngeliatnya. Belum. Tapi masih bisa recall juga untuk Idoknya. Nggak di cancel dan Fabian udah mulai menyeberang ke area purple buff nih. Milik dari Sujin. Oke. Karena meternya nggak ada. Dan berhasil sepertinya. Iya, karena nggak ada sama-sama nggak ada retry sebenarnya. Dan wah, pencurian yang terjadi ini ngebuat dari tim Liquid ID unggul di early gamenya. Menit kedua 1200 gold lead yang dipegang. Dan Idok udah mulai rotate nih ke arah bawah Iron Shiki yang akan jadi target. Tapi masalahnya Iron Shiki bawa Purify. Yap. Jadi harus ada trigger dulu ya terhadap Purify yang dimiliki oleh Iron Shiki. Fabian udah punya satu Hunter Strike. Akan semakin siap lagi untuk nge-brawl ini mah. Baku hantam ya, satu jalur semuanya berantem. Tapi untuk sejauh ini dari gold lane-nya juga masih belum ada inisiasi berlebih ya Widi. Yap. Sudah mulai hadir lagi dengan adanya Y-Walk. Yang kita tahu sebenarnya Y-Walk ini juga durasinya udah dilamain lagi kan. Iya. 1 menit. Tapi Widi udah mulai bergerak ke arah bawah dan RRQ Hoshi harus siap nih. Dengan adanya team fight paksa yang bisa tiba-tiba dilakukan. Tapi jangan lupakan, Rins juga punya IMU. Ya. Dimana shortcut bisa di-copy. Oke, cuman masalahnya ya untuk sekarang mau nendang Widi juga bukan satu hal yang baik juga nanti. Walaupun Widi kan sering banget nih. Widi pasti akan sering sendirian untuk bisa nge-open map. Tapi kalau nendang Widi manggil temen-temennya jadi nendang rame-rame nanti jatuhnya nih. Bener, dan ini RRQ Hoshi kemarin kelihatan banget gimana retribution dari Susujin ini jadi celah ya. Dan ini harusnya udah mulai bisa dibantu lagi untuk setupnya agar bisa nantinya mengambil objektif dengan lebih nyaman lagi. Buset deh, hampir ya kena tadi Fabian. Wow, Idok berhasil selamat namun di tempat yang lain Aran meninggalkan landingnya. Membantu rekan-rekannya membuat sebuah barikat untuk tim RRQ tidak bisa mendekat ke area purple buff. Coba lihat Dairon dibalikin lagi ke titik semula. Wah, ini Aran. Wah, Aran ganggu banget Dul. Tapi ditendang ke harusnya dan benar. Ada satu the way of Idok membuat Aran. Tapi masih pertandingan satu Revitalize yang memang sudah dibuka. Setelah berhasil diamankan dan pertempuran kembali terjadi. Apa Path of Guardian mau tidak mau harus diopen.
oleh Tyron. Yap, dan itu dia ya, satu buah shortcut yang dibuka juga. Cukup mengejutkan, walaupun memang belum ada yang tumbang dari RRQ Hoshi. Tapi masalahnya adalah tadi Turtle pun masih bisa diamankan oleh Favian. Nyuri ke arah purple buff, Turtle didapetin. Semakin unggul lagi early game untuk tim Liquid ID. Oke, Iron Shiki ada satu zaman force dibuka. Bahkan tuh sekarang terjebaklah sudah beberapa player Idong. Masih sempat untuk bisa menendang, tapi masih ada Purify. Hanya saja sekarang beberapa pemain dari RRQ mereka sudah mulai berkumpul di bagian bawah. Dan Iron Shiki terpecahlah sudah rekor beberapa hari ini di dalam tubuhnya no dead. Tapi sekarang sudah ada 1 point dead. Dan itu serangan kejut yang bisa menjadi senjata makan tuan. Shortcut yang di copy, tapi Favian punya celah untuk dapetin outer middle turret yang sangat-sangat mahal. Wah, jebol tuh tengahnya. Oke, YSKL menggagalkan kepulangan dari Sutsujin. Tapi Rins ada di bagian belakang. Aran hadir. Ngegebrak langsung udah selesai Rins. Tim Liquid ID Wow. benar-benar bermain sangat-sangat agresif. Dengan begitu luar biasanya juga semuanya. Waduh, tertendanglah sudah Favian sendirian. Tapi masih terlalu kuat. Coba lihat Aran hadir untuk bisa membalaskan keadaan. Wah, Aran kalau dikasih hero-hero kayak gini sih ngeri-ngeri banget ya. Blue, Hilda, Gatot Kaca. Acak-ngacak banget Aran ya. Diacak-acak semuanya. Dan kali ini dengan hancurnya outer middle turret. Ini akan semakin leluasa lagi tim Liquid ID untuk exploit ke arah jungle-jungle yang dimiliki sama Sutsujin. Ini mah nyanyi ini jatuhnya nih. Tadi purple buff gak ada, masih ada outer turret aja dapet. Iya. Apalagi sekarang visionnya makin leluasa. Buset deh. Udah tadi Aran orange buff itu disamperin sendirian. Gak apa-apa, mau rumput apapun akan ku hadapi. Wah, diacak-acak RRQ, diacak-acak. Wah, belum Pak, belum. Nggak, masalah sama Aran di awal-awal ini ya. Boleh. Sejauh ini loh, Aran ngacak-ngacak rumput banget tuh lihat tuh. Sekarang siapa lagi korbannya? Tyron. Tuh, dihajar lagi. 6 menit pertama emang kelihatan diobok-obok. Diobok-obok banget sama Aran. Tapi memang benar sih, the power of Hilda juga yang kita lihat beberapa kali juga udah sempat masuk ke dalam fase prioritas ban. Dan bahkan kali ini ada Blazing Duet di top lane hanya untuk clear aja. Ngebuat ada pressure lagi. Dan Turtle kembali bisa didapatkan oleh Favian. Perfect Turtle disecure dan menginjak level 12. Gap ini udah ada 3 level nih bersama dengan Sutsujin. Level 8 deh. 8 ya, 4 ya berarti. 4 level berarti 4 jaraknya. level Pak. Buset deh, oke. Kan seperti apa lagi nih kejadiannya. Karena dengan gap yang begitu jauh ini Favian ngebut banget level 8. Level 8. 4 level jaraknya, buset deh Favian. Itu modal dari Turtle, modal dari nyuri ke arah purple, sama double kill tadi kan. Iya. Jauhnya, sekarang udah mulai dipersempit lagi ya, 3 level sekarang. Untuk Harit ini juga masalahnya dari Iron Shiki dari tadi dikasih free space juga. Di bawah walaupun memang sempat tumbang ya atas serangan kejut dari Rins yang buka shortcutnya juga. Tapi lihat, di bawah tadi dapat turret. Geser ke atas dapat turret juga, tanpa adanya gangguan, tanpa adanya juga penghalau dari RRQ Hoshi. Favian masih enak juga tuh, makan makanan jungle. Aran orang terdepan, mau nendang Aran juga ngilu gitu loh. Sementara sekarang Sutsujin akan mengarah ke area bawah. Dengan satu tendangan kaya mau dikeluarkan Idok, tidak ternyata YSKL melemparkan lagi. Idok masuk ke dalam area. Serangan kaya yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Namun Rins melihat dari kejauhan, Rins masih cukup santai. Dan informasi ini Idok memang bukan target utama dari tim Liquid ID. Dia cuma mau mancing aja ke arah flickernya tadi. 2 kali terangkat dengan dari lantern flare. Ini juga YSKL PR banget sih. Karena dia bisa buka-buka vision, lihat disenterin terus-terusan. Oke. Tapi Iron Shiki ada di bagian bawah. Skylar hadir. Dairon juga menutup untuk bisa menjadi defensif utama bagi Skylar. Dan 1v1 situation ya. Antara kedua belah jungler di arah top lane juga membuat dari Sutsujin gak bisa berbuat banyak. Kebakar lagi, ketahuan lagi posisi Aran. Ditendangkah? Tidak ada. Tidak ada tendangan karena momentumnya tadi belum pas. Sementara sekarang Aran yang masih berjuang untuk bisa kabur dari tersebut. Aran selalu bisa kabur. Karena dia selalu main di area rumput. Sehingga pasifnya ini bertumbuh lagi untuk bisa menambahkan HP-nya. Plus revitalize juga yang dia bawa. Jadi kayaknya untuk makan ke arah Aran ini banyak banget resource yang dibutuhkan. Semenjak dari atributnya juga jauh bedanya. Oke, dan tim Liquid ID. Hey, ada panggilan terhadap rekan-rekannya. Lord sudah berhasil diamankan. Akankah mereka mau bertempur? Nggak mundur langsung. Weh, bertempur rupanya. Dan sedikit lagi. Ada satu blazing duet bakar repetitor tadi udah langsung dibuka. Zaman Force terlihat di dalam area tersebut. Tertinggallah sudah Sutsujin menjadi korban sejauh ini. Oke, dan Favian! Killing spree diamankan
membuat akhirnya pun dari Rins menghilang untuk kedua kalinya. Dan tim fight dadakan yang dibawakan tim Liquid ID benar-benar gak ditanggulangi sama RRQ Hoshi. Oke, ada serangan terus-terusan yang dilakukan. Siapa lagi akan menjadi korban yang akan tertinggal sendiri di bagian belakang? Coba lihat Idok yang masih berusaha untuk bisa masuk lagi ke dalam area defensif yang dia milikin. Tim Liquid ID masih ingin lebih, tapi RRQ mereka juga ingin memenangkan pertempuran ini. Yap, Lordnya juga udah mulai merangsak masuk ya. Ini masih Lord yang pertama, tapi pressure-nya udah terlalu besar. Jadi galak banget ini Idok, masih belum menemukan momentumnya untuk bisa menendang ke arah satu player. Tapi Skylar belum cukup item harusnya. Yap, masih belum cukup ya. Dan terlalu banyak sisi sih tadi. Masalahnya ketabrak sama Chip aja tadi Blazing Duetnya cancel kan? Iya. Dia agak susah nih dan apalagi dalam keadaan yang tertinggal. Walaupun belum tumbang sama sekali Mas ya. Skylar nih sekarang bawanya sprint kan. Jadi nggak terlalu aman-aman banget nih Blazing Duetnya nih. Karena Skylar kan SS sprint kan. Walah lah. Karena dari zaman Bile, nah itu suka banget pakai sprint. Iya, kita ada peningkatan. Ada kemarin bahasa-bahasa gitu. Ada. Dari zaman Bile, Bejaya. Siapa nak Bejaya? Web, ditendang kah? Yes, Kiel. Masih aman? Loh, nggak kena. Nggak kena. Nggak kena. Tapi masih belum ada inisiasi dari Idok ya. Belum kelihatan siapa yang menjadi target yang enak. Nah, Karena 2 Purify yang dibawa. Buset ya Aran, memberikan aja udah. Tembak aku mas. Gitu. Tapi kayaknya target utama yang paling enak Favian sih. Ya. Tapi Favian masalahnya dari tadi jarang banget ada di tim fight yang 5 versus 5. Ini Yeskiel berani juga sendirian ya, tapi di bagian belakang Fabian hadir. Yeskiel terlalu berani sendirian kan di bagian terdepan. Tapi ternyata Yeskiel aja memancing. Pemain-pemain dari Araki coba lihat Yeskielnya pun langsung menghilang. Tapi skala di tempatnya berbeda dan Fabian pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Akankah mereka berhasil untuk membalikkan keadaan karena Rinsnya berhasil kabur. Tapi Dairon masih berjuang sejauh ini. Dan pertukaran yang tidak adil sih sebenarnya untuk tim Liquid ID. Dan ini punishment yang bisa dilakukan sama RRQ Hoshi. Yap. Over commit kah? Atau emang over position aja ya dari Yeskielnya yang akhirnya bisa dipunish, dikejar. Iya, terlalu maju tadi Kaget, akhirnya mundur walaupun sempat selamat. Tapi pengejaran dilakukan sama Sujin. Yap, Kita tahu gimana mobilitas dari Joy ini langsung mengincar ke arah belakang. Dan juga masalahnya Favian ter-shutdown. Kalau bergulir terus-terusan ini bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi untuk bisa melakukan comeback. Yap. Apakah Pak Guru kita akan marah di situ ya? Di dalam timnya, wah ngapain tadi maju-maju kayak begitu. Gitu kali ya. Pak Guru ya. Langsung kena ini ya, remedial. Remedi. Apa bahasanya sekarang? Apa ya sekarang juga? Waduh nggak tahu lagi saya sekarang. Iya pokoknya remedial lah ya. Ya remedi lah kalau gitu. Remedi. Iya. Nah ini Lord udah muncul. Tapi Lord tetap nggak ada lagi gitu. Itu loh, gak ada apa. kontes yang mau dilakukan. Karena udah terlalu jauh sih. Betul. Gapnya Ini juga. jarak masih 6.400 juga dari networknya. Terlalu berbahaya, terlalu beresiko. Yap, tapi seenggaknya kalau misalkan emang bisa dimanfaatin terus. What? Iron Shiki? Oke. Enggak ya? Dapat enggak. Masih bisa didapetin sama Sujin gak sih tadi? Itu Iron Shiki emang dapetin Emang purple ngambil dari buff-nya dia purple ya. bawah. Nyaris ya tadi ya. Nyaris. Syncrovision-nya tadi emang soalnya damage-nya udah gede juga. Dan 3 base turret yang terekspos kali ini untuk RRQ Hoshi. Iron Shiki cukup berani tadi sih untuk lini depan kalau misalkan dia ke pick off aja. Kalau Purify-nya nggak ada aja bahaya Iya, tuh. punya Purif aman. Kalau punya Purif kayaknya 50% masalah kehidupan aman lah. Aman lah ya, ada sedikit jaminan lah ya. Kayak ada asuransi gitu ya. Dan Winter Crown juga udah dipegang sama Favian nih. Bakal semakin pede lagi dia untuk in and out nantinya. Bersama dengan adanya Lord yang akan dikawal dengan 3 lane push. Disinari terus tuh. Oke. Ada Purify dan juga ada spell yang lengkap dari masing-masing player tim Liquid ID. Mereka akan pede untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan dari RRQ. Konsil terdengar tapi langsung disinari. Semuanya terbuka kembali. Lord masih standby. Lord sudah masuk ke dalam area defensif. Tapi Favian melihat dari kejauhan mereka masih berusaha untuk bisa menabrak habis-habisan area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Tapi lihat Arannya langsung ditendang masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Dan sekarang pertempuran terpecah. Sujina pun langsung tumbang. Daironnya tertinggal. Dairon pun yang langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi base-nya masih berhasil diamankan oleh RRQ. Masih jauh wave-nya juga. Tapi seenggaknya kali ini bakal dipaksa lagi oleh Favian. Oke. Cukup harus berhasil. Aduh sakit banget dan satu yang terakhir. Winter Crown ada 2 bahkan. Fabian selamat tapi tidak untuk sekali dan Devil Queller menyelesaikan game ini. Double Winter Crown tapi ternyata